Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di Pajak Smart. Di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Kita diskusi mengenai pajak dan seputar perpajakan dan perpajakan dan perpajakan. Oke. Seperti biasa teman-teman, pada awalnya saya perlu disclaimer dahulu ya teman-teman buat semuanya bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100% guys ya. Ini semua bukanlah kajian akademis, ini semua tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jadi tidak dapat dibuktikan kebenaran juga, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon kalau ada pertanyaan yang lebih detail lagi, mohon kalau ada kesalahan ya mohon dikoreksi gitu. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi gitu ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak gitu teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya masalah yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda secara langsung ya, apabila ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda gitu. Nah, awal sendiri akan tersedia, saya tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan by the way, kita barusan launching sebuah program baru ya guys, namanya program STP atau Siapa Takut Pajak ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ini adalah program pelatihan untuk membantu teman-teman berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, hadapin pemeriksaan, sampai cara berdebat dengan oknum petugas pajak brengsek gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Jadi, daripada lu bayar mahal konsultan pajak, mending teman-teman ikut ke pelatihan ini, harganya sangat murah sekali, tetapi Anda jadi tahu aturan, Anda jadi paham aturan, jadi paham pajak, jadi siap untuk menghadapi petugas pajak gitu loh. Jadi nggak usah takut lagi gitu teman-teman. Oke. Lanjut, jika teman-teman masih takut ya dengan petugas pajak ya sampai hari ini mungkin ada mental block, ada ketakutan dengan petugas pajak karena mungkin isu-isu yang beredar gitu ya. Program STP ini memang solusi yang tepat untuk Anda teman-teman ya. Di sini Anda akan belajar untuk berani menghadapi petugas pajak, berani terima surat SP2DK, berani untuk hadapin pemeriksaan, bukper gitu, bahkan siap ketemu langsung dengan oknum petugas pajak contohnya gitu ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com ya, itu guys, daftar di sana dan konfirmasi WA ke manajer Ibu Salsa nanti di situ, ada di situ setelah daftar. Nah, khusus Oktober ini kita akan adakan diskon 80% dan ada live coaching sekali seminggu guys. Di mana teman-teman bisa ngobrol langsung nih. Teman-teman bisa ngobrol langsung dengan saya secara langsung via online di Google Meet gitu teman-teman ya. Segera bergabung di komunitas yang sangat eksklusif ini ya, sangat eksklusif. Wah, masuk di www.siapatakutpajak.com, segera daftarkan diri Anda, teman-teman. Nah, pada sesi live coaching nanti, ketika live coaching di hari Jumat malam ya, khusus bagi Anda yang sudah terdaftar di komunitas STP ini, nanti di hari Jumat jam 8 malam tanggal 28 Oktober kita akan bahas mengenai berbagai jenis kasus pajak yang real yang terjadi gitu teman-temannya, supaya Anda tidak takut lagi dengan petugas pajak gitu. Jadi segera join teman-temannya supaya tidak ketinggalan live coaching nanti di hari Jumat. Nah, oke. Kita langsung tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang bertanya, silakan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Silakan, saya akan berusaha menjawab semampu saya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Zumzi Snacky. Malam Pak, malam Pak Zumzi. Kalau warisan bukan objek pajak, jadi bebas BPHTB pewaris dan BPH final saat AJB ya? Oke, jawabannya ini Pak ya, jawabannya gini. BPHTB dan PPHTB itu berbeda ya Pak ya. BPHTB itu bukan pajak ya. BPHTB B ya, Bravo adalah bea atas perubahan nama ya. Bea atas perubahan hak atas tanah dan bangunan gitu. Jadi BPHTB bukanlah pajak ya. BPHTB adalah bea untuk semacam administrasi untuk balik nama. Itu 5%, itu tetap harus dibayar Pak. Walaupun ini warisan atau bukan warisan. Oke? Nah, PPHTB yang 2,5% itu bisa dibebaskan apabila ini warisan atau waris atau hibah gitu Pak ya. Jadi PPH ya, pajak penghasilan atas perubahan tanah dan bangunan. Nah, ini bisa digratiskan atau dimintakan SKB istilahnya. Minta ke SKB ke kantor pajak, itu digratiskan. Gitu Pak ya. Jadi ada dua ya, PPHTB penjual dan BPHTB pembeli. Kalau PPHTB penjual itu bisa digratiskan karena ini warisan bukan objek pajak. Tetapi kalau BPHTB
ini adalah administrasi, ini adalah bea balik nama, ini bukan pajak. Ini tetap harus dibayar. Gitu, Pak, ya. Semoga terbantu, Pak Yomzi Snacky. Lanjut. Bapak Salman Talib. Pak Awan, pekan lalu disampaikan, kalau salah bayar, mending nggak usah PBK. Tapi akui saja sudah lewat 500 juta. Jadi pencatatannya disesuaikan gitu ya? Betul Pak Salman, betul. Jadi daripada repot ya ngurusin pemindahan bukuan, isi formulir lagi, datang ke kantor pajak, nanti repot lagi, nunggu sebulan lagi. Udahlah. Langsung akui saja, di bulan Januari Bapak punya omset lebih dari 500 juta. Udah, gitu aja sih Pak. Kalau saya sih gitu ya. Ada sih yang pembetulan boleh, yang mau PBK boleh-boleh aja. Cuman banyak orang tuh bayarnya repot, apalagi pembetulan gitu kan, apalagi PBK gitu. Ya udahlah, kalau emang sudah mau diikhlaskan gitu kan, ya sudah Januarinya diakui sudah punya omset lebih dari 500 juta. Udah terpaksa gitu Pak. Daripada PBK gitu. Tapi kalau mau PBK silakan Pak, silakan saja PBK, nggak ada masalah. Semoga terbantu Pak Salman. Oke. Ibu Maria 8888M. Malam kawan, malam Bu Maria. Kemarin ikut PPS SK2, maksudnya K2 ya, PPS K2 untuk bunga reksadana dan deposito 2021, bagaimana dilaporkan di SPT 2022? Oke, nggak ada masalah Bu Maria, yang namanya bunga reksadana itu sudah bebas pajak. Yang namanya bunga deposito itu sudah PPh final, jadi sudah aman. Langsung saja dilaporkan di SPT 2022 ini, dilaporkan di 2 tempat ya. Di lampiran 3 dilaporkan sebagai PPh final yang deposito, dan ada yang namanya bukan objek pajak. Ada yang namanya bukan objek pajak, itu PPh itu reksadana, di situ ada kategorinya, reksadana. Oke. Yang kedua adalah di bagian harta tinggal di-update aja, tinggal ditambahin aja nilainya. Jadi nilai rupiahnya pokok depositonya berapa, ditambahin dengan nilai deposito tambah bunga. Jadi totalnya semua di situ. Gitu Bu ya. Nggak ada masalah Bu Maria. Tinggal lapor di bagian lampiran 3 PPh final, masukin di situ berapa nilainya. Laporkan juga di bagian harta. Nah, berapa nilai terbaru dari deposito itu dan reksadananya. Gitu Pak. Gitu Bu. Ya. Reksadana itu sudah bukan objek pajak, sedangkan deposito itu sudah PPh final bunganya. Gitu Bu. Saya mau terbantu Bu Maria. Lanjut Ibu Komala. Kok mau tanya, PT perorangan apa direkturnya dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan? Nah, jadi gini Bu Komala, sampai hari ini kita masih nggak jelas nih PT perorangan ini pakai metode dividen atau metode prefer. Sampai sekarang masih nggak jelas. Ada orang yang berpendapat ini harusnya dividen, ada orang berpendapat ini masih prefer. Nah, kalau saya, pendapat pribadi saya lebih cenderung ini pakai prefer. Saya lebih cenderung ini pakai prefer dengan alasan karena nilai modalnya tidak terbagi atas saham. Itu. Oke. Nah, kalau Ibu Komala cenderung mengatakan ini prefer, maka tidak ada gaji karyawan. Gaji direktur itu tidak ada, gitu. Tidak ada direktur digaji karena ini prefer. Oke. Tapi kalau Ibu mengatakan ini dividen, kalau Ibu lebih cenderung atau lebih setuju ini sebagai dividen, maka boleh digaji si direkturnya. Gitu, Bu. Jadi tergantung Ibu memilih yang mana nih, mau pakai prefer atau pakai dividen, metodenya. Metode perhitungan laba ditahannya nanti. Gitu. Kalau metode prefer, maka tidak ada gaji direktur. Kalau metode dividen, maka ada gaji direktur dan akan ada dividen kepada direktur. Gitu, Bu. Kalau saya cenderung ke prefer dengan alasan karena ini modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu. Tapi ada orang bilang, oh ini harus dividen, karena namanya aja PT katanya. Namanya aja PT katanya, jadi harus dividen. Nah, jadi tergantung Ibu Komala bisa putuskan sendiri. Gitu. Sejauh ini belum ada masalah sih sejauh ini. Dan AR juga bingung, AR juga nggak berani bikin keputusan. Gitu sih Bu Komala. Semoga terbantu Bu Komala. Pak Jumzi, maaf maksudnya PPHTB. Iya Pak, PPHTB itu bisa dibebaskan kalau ini bentuknya warisan ataupun hibah. Gitu Pak Jumzi. Tinggal bilang ke notaris, nanti notaris akan bantu bikin satu permohonan SKB, permohonan surat keterangan bebas PPHTB ke kantor pajak. Gitu Pak Jumzi. Semoga terbantu Pak Jumzi. Oke, Pak Jumzi Snacky. PPHTB 2,5% lain dengan pajak jual beli. Lah itu dia Pak, itulah dia. Jadi PPHTB 2,5% itulah dia pajak jual beli. Pajak penjual maksudnya Pak ya, pajak penjual.
ya. Jadi PPHTB 2,5% adalah pajak penjual, sedangkan BPHTB yang 5% itu pajak pembeli. Artinya sih bukan pajak sebenarnya, itu bukan pajak, itu adalah bea bea apa? Bea atas perubahan perubahan sertifikat gitu, Pak. Atas penjualan ya, atas pembelian gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jumzi. Oke. Bapak Watslines. Malam kok? Malam, Pak Watslines. Pak Jumzi, Snacky. Jadi pajak warisan di sisi ahli waris apa saja apabila ada penjualan rumah warisan, Pak? Jadi gini, di sisi ahli waris kan dia terima, Pak ya. Dia terima kan ya. Dia terima warisan, maka dia hanya bayar yang 5% pajak pembeli, yaitu BPHTB. Bukan pajak ya istilahnya, yang BPHTB. Jadi bea atas perubahan atas tanah dan bangunan. Gitu. Jadi si ahli waris ketika menerima ini, kemudian dia balik nama sertifikatnya, maka dia bayar BPHTB 5%. Ketika barang ini dia mau jual, ketika barang ini dia mau jual ke orang lain, maka dia akan kena lagi, dia akan kena yang 2,5% penjual. Karena kan barang ini sekarang jadi miliknya dia sekarang nih. Dia jual ke orang. Nah, maka dia akan bayar 2,5% PPh final, PPHTB ya, yang final. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Yunzi. Ibu Komala. Masih seputar PT Perorangan atau dalam kurung jasa ya. Jika masih non PKP, kewajiban hanya bayar PP 23 2018 0,5% dan PPh pasal 21 saja ya. Kalau ada customer PT yang pakai jasa kita, pasal 23 kita yang dipotong apa mereka ya? Oke. Jadi customer, Bu ya. Ibu punya customer. Berarti kan Ibu terima duit kan? Nah, Ibu punya customer, Ibu terima duit, berarti dia yang motong. Dia yang motong, Bu. Yang memotong adalah orang yang membayar. Gitu, Bu. Biar gampangnya ya. Ya, biar gampang. Yang memotong PPh 21 ataupun 23 adalah orang yang membayar. Dia bayar, maka dia potong 2%, dia transfer 98%. Gitu, Bu. Nah, kalau PPh 0,5% juga sama berlakunya. Yang 0,5% juga yang membayarlah yang memotong. Dia potong 0,5%, dia transfer 99,5%. Gitu, Bu. Komala. Apakah ada kewajiban pajak yang lain? Ada, Bu. Seperti PPh sewa 4 ayat 2, kemudian PPh 22 kalau dia impor, gitu sih, Bu. Ada beberapa kewajiban yang lain. Sama aja sih seperti PT biasa. Gitu. Semoga terbantu, Bu Komala. Lanjut, Pak Yapiantono. Pak Yapiantono. Malam kok, mau tanya. Omset 500 juta itu dari satu usaha, apa untuk gabungan usaha? Soalnya jenis usahanya beda. Satu usaha dagang, satu lagi usaha penyewaan kendaraan. Penyewaan kendaraan ya, penyewaan kendaraan. Nah, sepemahaman saya, Bu ya, sepemahaman saya digabung semua. Sepemahaman saya digabung semua. Jadi yang sifatnya usaha digabung semua, Pak, setahu saya ya. Karena kan usaha dagang dan penyewaan kendaraan kan ini kan satu bidang yang sama nih, satu usaha nih, sama-sama usaha maksudnya. Bukan kerja gitu, bukan pekerjaan gitu. Jadi sepemahaman saya itu digabung semua. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Yapiantono. By the way, sewa kendaraan ini kan nanti kena PPh yang bukan final ya. Ada baiknya Bapak bikin PT aja, bikin PT untuk urusan bisnis ini, untuk bisnis ini gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Yapi. Maksud saya PT Perorangan gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Yapianto. Bapak KJ Aksesoris. Malam kawan, mau tanya. Jika SPT tahunan 2020 statusnya kurang bayar, seharusnya dibayar di Maret 2021, tapi telat bayar. Nah, dibayar Oktober 2022 ini. Hitungan dendanya apakah 2% flat dari April 2021 sampai Oktober 2022 atau pakai tarif baru kok? Thanks kok. Sepemahaman saya Pak ya sudah menggunakan tarif baru. Jadi sejak ada PMK yang baru itu sudah menggunakan tarif yang baru Pak. Yang 1,5% lah, 1,8, 1,2 gitu. Yang satu lebih itu Pak. Jadi 1, lebih % itu dikalikan dengan jumlah bulannya. Bahkan dia tiap bulan berubah-ubah dia. Tiap bulan sudah berubah-ubah. Sekarang sih sudah ada sistem di kantor pajak ya. Dia tinggal input aja di sistemnya dia berapa nilai kurang bayarnya, di bulan apa dia bayar, maka langsung otomatis terhitung. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak KJ Aksesoris. Bapak Ibu Ernawati 445T. Malam, Pak. Pak, proses pemeriksaan pajak itu seperti apa ya? Oke. Jadi proses pemeriksaan pajak itu gini, Pak. Gini Bu Erna. Biasanya
AR itu akan mengajukan usulan ke kantor pusat, ya. AR-nya Anda akan mengajukan, usulan ke kantor pusat, "Pak, kantor pusat tolong dong si WP ini diperiksa." Dikasih tuh alasannya, apakah alasannya dia di SPD-ODK dia nggak balas-balas, atau SPD-ODK tapi tidak sepakat, ataukah orang ini ngeyel atau apa gitu kan. Dia kirim surat ke kantor pusat, nanti kantor pusat akan menyetujui. Jadi kantor pusat menyetujui permohonan, usulan pemeriksaan. Nah, barulah dimulai pemeriksaan. Nah, ketika dimulai pemeriksaan, kita nih Bu Erna akan dikirimin sebuah surat. Sebuah surat yang namanya SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. Gitu Bu ya. Surat pemberitahuan. Jadi kita diberitahu dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita digerebek, tidak ya. Kita tiba-tiba cuma dikirimin sebuah surat, pemberitahuan diperiksa. Oke. Nah, di balik surat itu ada yang namanya permohonan permintaan data. Jadi ada surat pemberitahuan pemeriksaan, ada surat di lampirannya itu data yang diminta. Jadi pemeriksa itu biasanya baik gitu. Dia minta datanya, diminta data buku rekening, minta data keuangan, minta data buku besarnya, neraca, laba rugi, dimintain semua. Gitu, Bu. Nah, nanti Ibu tinggal hubungi pemeriksanya, "Pak, saya minta waktu 1 minggu, 2 minggu untuk menyiapkan data ini, saya kirim ke kantor pajak." Gitu, Bu. Nah, jadi prosesnya itu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa 12 bulan, bisa 14 bulan, gitu, Bu. Cuman kadang-kadang ada aja tuh pemeriksaan sampai bertahun-tahun. Ya apa boleh buat lah. Kadang mereka juga sibuk ya. Gitu, Bu. Itu doang sih, Bu. Jadi tinggal kita terima surat, kita kasih data ke mereka, nanti seiring waktu kan kita ke kantor pajak tuh, kita ke KPP, kita minta data, kita ngobrol dengan mereka, mereka tanya, kita jawab, kita tanya, mereka jawab gitu ya. Akhirnya setelah beberapa bulan akan timbul kesimpulan, ya. Orang pajak akan membuat kesimpulan. "Oke, Bu Erna, menurut petugas pajak, ini loh yang salah A, B, C, D. Setelah salah ini begini loh pajaknya A, B, C, D. Terus dendanya sekian, bunganya sekian. Setuju nggak?" Nah, ya proses ini disebut sebagai SPHP ya, pemberitahuan hasil apa istilahnya ya? SPHP, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ya. Jadi Ibu diundang nih, Ibu diundang ke kantor pajak untuk membahas ya, membahas SPHP. Jadi pembahasan akhir. Jadi orang pajak sudah menentukan nih, orang pajak sudah bilang, "Sekian yang kita temukan, kita maunya Ibu bayar sekian, oke nggak?" Nah, Ibu baca tuh SPHP-nya, baca. Setelah kalau Ibu setuju, Ibu bilang setuju, mau bayar. Kalau Ibu setuju sebagian, Ibu bilang, "Saya nggak setuju sebagian, saya hanya setuju sekian." Atau Ibu tolak, Ibu boleh nih tolak semua, bilang aja, "Saya menolak semua." Nah, nanti tergantung pemeriksaannya deh. Apakah pemeriksaannya bersedia untuk bernegosiasi, maksudnya itu bersedia untuk ngikutin Ibu, atau dia nggak mau? Ya udah, kalau dia mau, dia akan revisi SPHP-nya minggu depan ketemu lagi, gitu. Tapi kalau dia dia tetap ngotot tidak mau ikutinnya Ibu, tidak mau ikutin maunya Ibu, maka dia akan langsung jadikan SPHP itu jadi SKP, gitu. Artinya kan sudah dibahas, tidak sepakat, maka kita tetap terbitkan SKP, gitu, Bu. Nah, pemeriksaan itu selesai ditandai dengan munculnya satu surat yang namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak, gitu. SKP ini bisa SKP KB kurang bayar, bisa SKP nihil N, bisa SKB LB ya, lebih bayar, tapi nggak pernah kejadian sih. Jadi SKP itu bisa lebih bayar, kurang bayar maupun nihil gitu, Bu. Biasanya kurang bayar sih biasanya. Nah, itulah selesai gitu, Bu. Jadi pemeriksaan itu selesai ditandai dengan terbitnya surat SKP KB gitu, Bu Erna. Tinggal kita deh, kita mau bayar atau kita mau keberatan. Kalau kita mau keberatan, kita ajukan keberatan ke kantor Kanwil, ke Kanwil di atasnya KPP, gitu, Bu. Gitu deh, semoga terbantu Bu Ernawati. Ibu Melani S60, malam hadir Pak, malam Bu Melani. Bapak What's Lines, malam kok. Kalau MPWP OP sudah punya MPWP PT2 nih, tapi masing-masing 2 MPWP PT tidak melebihi 4,8 M per PT. Masih diperbolehkan tidak PKP? Soalnya kalau 2 digabung melebihi 4,8 M. Oh, maksud Bapak apakah masih diperbolehkan untuk tidak PKP? Boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh saja ya, silakan saja mau bikin 2 PT, 3 PT, 4 PT itu silakan saja. Oke. Tetapi ingat Pak ya, kalau Bapak mau memisahkan omset begitu, Bapak harus pisahkan juga rekeningnya. Bapak juga harus pisahkan penjualannya. Bapak juga harus pisahkan pembeliannya, Pak, yang paling penting ya. Jangan sampai semua dibeli di satu rekening pembelian terus disebar, itu nggak boleh. Atau uang masuk di satu rekening terus disebar, itu nggak boleh juga. Pokoknya ini kalau 2 PT berarti ada 2 bisnis yang berbeda. Maksudnya dua perusahaan yang berbeda. Artinya 2 rekening yang berbeda, 2 pembelian yang berbeda, 2 penjualan yang berbeda. Gitu, Pak. Nah, aman sih, nggak ada masalah. Yang penting dijaga aja itu.
Diatur, betul-betul diatur. Jangan sampai digabung-gabungin, jangan. Gitu, Pak. Semoga terbantu Watchline. Bapak Watchline. Lanjut, Bapak Dek Geng. Salam kawan, salam Pak Dek Geng. Untuk perhitungan PPh 21 pegawai tahun 2022 masih pakai tarif lama. Cuman berubah satu doang Pak, cuman berubah yang dulunya itu tarif pertama level 1 itu 0 sampai 50 juta kali dengan 5%, sekarang 0 sampai 60 juta. Udah gitu doang Pak. Ya. Jadi level 1 dulu itu 0 sampai 50 juta kena 5%, sekarang 0 sampai 60 juta kena 5%. Gitu. Cuma beda dikit, 50 jadi 60 juta. Kemudian ada tambahan bracket yang keempat kelima gitu ya. Dulu kan sampai di atas 500 juta itu langsung 30%. Sekarang itu 500 juta sampai 5M 30%, lebih dari 5M itu 35%. Gitu, Pak. Jadi di awalnya yang 50 jadi 60 juta, di akhirnya tambah satu bracket yang di atas 5M menjadi 35%. Gitu doang sih, Pak Delgeng. Masalah perhitungan, metode perhitungan itu sama-sama semua. Semoga terbantu Pak Dekgeng. Ibu Desi Cie, 9114. Malam kok, malam Bu. Bupet PPh 23 kalau tidak dikreditkan semua di SPT Balian apakah boleh? Jawabannya boleh Bu, silakan saja ya. Cuman kadang-kadang orang pajak suka kirim surat. Kami menemukan 10 lembar PPh 23 nih, tetapi kenapa cuma 5 yang dikreditkan? Nah, itu nanti Ibu tinggal balas saja suratnya. Gitu sih, nggak ada masalah. Gitu. Tinggal Ibu jelaskan kenapa nggak dikreditkan. Apakah karena takut LB? Apakah karena kalau saya kreditkan semua, maka akan jadi LB? Ya udah saya nggak kreditkan. Boleh, nggak ada masalah sih. Nah, jadi tidak dikreditkannya PPh 23 akan menjadi indikasi omset yang belum dilaporkan, gitu ya. Jadi PPh 23 tidak dikreditkan akan menjadi indikasi omset yang tidak dilaporkan. Nah, maka Ibu tinggal jelaskan nanti kalau ada SP2DK, ada panggilan, Ibu tinggal jelaskan, "Oh, itu memang betul, Pak. Saya sudah catat di laporan keuangan saya, sudah saya jurnal, tetapi sebagian tidak saya kreditkan. Dengan alasan apa?" Gitu. Nggak ada masalah, Bu. Tinggal jelaskan aja ke orang pajak, nggak masalah. Saya mau bantu Bu Desi C. Lanjut, Bapak Zumzi Sneki. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama. Lanjut, Bapak Yudis 301. Malam kok. Saya punya klinik dokter. Oke, yang praktek itu 3 orang. Nah, teman saya 2, termasuk saya sendiri. Nah, saya belum buat CV atau PT. Nah, omset setahun belum sampai 4,8 M. Oke, 3 dokter ini digaji termasuk saya. Kata orang pajak bisa kena PP 23, tapi kata konsultan pajak apa Pak Yudis? Pak Yudis, kata konsultan pajak pakai penghasilan neto. Oke, jadi gini Pak, Bapak bikinlah PT perorangan, ya, bikinlah PT perorangan, tapi industrinya itu industri ini nih, industri klinik kesehatan atau klinik dokter ya, atau klinik dokter gitu ya. Nah, oke, bikin PT perorangan pakai klinik dokter. Nah, kalau sudah berhasil, Bapak mengajukan surat keterangan PP23 ya, suket PP23. Kalau ini berhasil, maka Bapak sudah qualified pakai 0,5%. Gitu, Pak, ya. Jadi langkah pertama bikin PT perorangan, langkah kedua adalah mengajukan suket atas PT perorangan ini. Kalau dapat suket PP23 sudah berhasil, maka bisa pakai 0,5% PP23. Gitu, Pak. Jadi gitu cara ngujinya ya, Pak ya. Langsung pakai PT perorangan dan dipastikan dapat suket PP23. Kalau dapat suket maka bebas, maka sudah betul gitu. Kalau tidak berhasil dapat suket, maka coba cek lagi KLU-nya. Jangan-jangan salah KLU. Gitu sih, Pak. Sepemahaman saya tetap bisa 0,5%. Sepemahaman saya tetap bisa. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Yudis. Bapak Fatah 791. Malam kawan, malam Pak Fatah. Saya mau tanya, kalau SPT tahunan dihitungan rugi atau laba, itu terhitung rugi, dikurangin lagi PPh finalnya, jadi tambah ruginya. Itu gimana laporan SPT-nya? Apa tetap di laporan apa Pak? Terpotong Pak ya? Mohon maaf Pak Fatah, terpotong. Jadi kalau laporan laba rugi Bapak hasilnya rugi, tidak ada masalah Pak. Rugi itu nggak masalah, boleh dikompensasi ke tahun berikutnya. Oke, yang jadi masalah itu adalah kalau LB ya, tidak boleh LB ya. SPT tahunan jangan sampai LB. Jadi mending Bapak korbankan saja PPh 25-nya kalau terjadi LB gitu. Tetapi kalau rugi itu nggak ada masalah. Rugi itu boleh dikompensasikan ke tahun berikutnya. Gitu Pak Fatah. Semoga terbantu Pak Fatah. Pak Yudis 301, kata konsultan pajaknya pakai neto 50% dari bruto. Gimana kawan? Betul Pak.
Jadi kalau Bapak pakai orang pribadi, sudah betul kata konsultan ini, yaitu penghasilan neto dikalikan 50% kalikan bruto, namanya metode norma ya. Bapak mesti mengajukan yang namanya NPPN di DJP online ya. Di DJP online di menu KSWP pilih satu surat yang namanya NPPN ya, norma perhitungan penghasilan neto gitu. NPPN itu harus dapat sebelum bulan Maret supaya Bapak bisa menggunakan fasilitas ini, fasilitas yang 50% kali bruto gitu, Pak. Nah, tapi kan ini mahal nih. Kalau Bapak mau lebih murah, maka gunakanlah PT Perorangan. Jauh lebih murah, Pak. Semoga terbantu, Pak Yudis 301. Lanjut. Ibu Melani S90. Malam Pak Wan, malam Bu Melani. Mau tanya, kalau orang pribadi beli rumah, terus dananya ada kurang. Kekurangannya dipinjam dari tunangannya. Bagaimana perhitungannya, Pak? Oke, gampang, Bu. Jadi, anggaplah dia beli rumah 1 miliar gitu ya. Kemudian pakai uang dia 500, pakai uang tunangannya 500, gitu kan? Nah, maka di SPT dia, masukkanlah harta 1M. Oke? Masukkanlah harta 1M, kemudian muncul hutang di sini 500 juta di bawahnya, gitu ya. Ada harta 1M, ada hutang di bawah 500 juta. Oke? Kemudian di SPT tunangannya, laporkanlah ada piutang 500 juta. Gitu, ada piutang. Jadi, di dia lapornya harta dan hutang, 1M dan 500 juta, sedangkan di tunangannya lapor ada piutang. Piutang kepada tunangannya dia 500 juta. Gitu, Bu. Nggak masalah, Bu Melani. Bebas saja. Hutang piutang itu boleh-boleh aja. Gitu. Semoga terbantu, Bu Melani. Ibu Widya Yolandra Putri. Kalau kita lagi membangun, apa kita dikenakan PPN 11% atas barang dan jasa plus PPN KMS? Kalau Ibu menggunakan kalau Ibu menggunakan kontraktor yang sudah ada PPN-nya, maka Ibu tidak lagi kena KMS. Oke? KMS itu kan kegiatan membangun sendiri ya. Jadi PPN KMS artinya kegiatan membangun sendiri. Artinya Ibu tuh bangun sendiri, tidak pakai kontraktor gitu. Tetapi kalau Ibu menggunakan jasa kontraktor dan kontraktor itu sudah bayar, sudah ada PPN-nya di invoice-nya dia, maka Ibu tidak lagi kena KMS. Gitu sih, Bu. Saya terbantu, Bu Widya Yolandra Putri. Ibu Imelda Lis. Malam kawan, malam Bu Imelda. PT Perorangan saat berdiri 1 orang. Di kemudian hari mau masuk 1 orang lagi, apakah bisa? Jadi total 2 orang. Oke, jawabannya tidak bisa, Bu ya. Namanya aja PT Perorangan ya. Jadi PT Perorangan punya kelebihan sekaligus kekurangan, yaitu dia hanya bisa 1 orang. Oke, ini kelebihan dia sekaligus kekurangan dia. Nah, sekarang gimana kalau investor mau masuk? Gimana kalau investor mau masuk dan orang ini mau jadi pemegang saham? Solusi gampang sekali, Bu. Tinggal ke notaris, ini PT dibikinin akte. Dibikinlah sebuah akte pendirian PT. Nah, maka PT ini yang tadinya PT Perorangan langsung naik pangkat menjadi PT biasa. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Tinggal ke notaris, bikinlah akte pendirian PT. Maka PT Perorangan itu otomatis akan mengupgrade menjadi PT biasa. Nanti boleh 2 orang, 3 orang, dan sebagainya. Gitu, Bu Imelda. Semoga terbantu, Bu Imelda Lis. Ibu Melani S90. Sebagian juga dipakai dana dari tabungan atas nama orang tuanya. Bagaimana pelaporannya, Pak? Nggak ada masalah, Bu. Jadi, dia laporkan hartanya sekian, laporkan hutang ke tunangannya sekian, laporkan hutang kepada ayahnya sekian. Gitu. Mamanya sekian. Nggak ada masalah. Nanti di SPT tunangannya, laporkanlah piutang sekian. Di SPT-nya si mama juga lapor ada piutang kepada anak saya sekian. Gitu, Bu. Nggak ada masalah, Bu. Jadi, yang penting hutang piutangnya jelas di masing-masing SPT dilaporkan. Gitu, Bu Melani. Semoga terbantu, Bu Melani. Lanjut. Ibu Ernawati. Oke, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak Rezana Sutrino. Malam Pak Wan. Semoga sehat selalu, Pak. Sama-sama, Pak Reza. Semoga sehat selalu. Bapak Wasline. Tapi jenis usahanya sama, Pak, apotek. Tadi mengenai apa, Pak ya? Pak Wasline. Mohon maaf, Pak. Boleh diketik lagi, Pak. Mohon maaf. Tadi mengenai apa saya kelupaan, Pak Wasline. Mohon maaf, Pak. Bapak Dekdeng. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Pak. Lanjut. Bapak Yudis 301. Terima kasih, kawan. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Lanjut. Ibu Desi C 9114. Mau tanya lagi kok. Misal, saya ada tabungan 1M. Dan tahun ini 500 jutanya saya belikan emas. Semua. Apakah boleh? By the way, tabungan kemarin saya ikutkan PPS.
Boleh Bu, bebas saja. Uang-uang kita kok bebas Bu, jadi bebas. Ibu punya uang 1 M, mau dijungkir balik, mau dibawa ke mana-mana, suka-suka Ibu. Mau dibeliin emas, mau dibeliin mobil, mau dibeliin apa, suka-suka Ibu. Uangnya punya Ibu sendiri. Santai Bu, bebas saja Bu. Semoga terbantu Bu Desi Cie. Ibu Lina Chat. Malam Pak, kalau PT berdiri 2021, setelah 2024 omset masih di bawah 4,8 M per tahun, apakah pembayaran perhitungan PPh per bulan masih boleh pakai 0,5% per bulan dari omset? Terima kasih kok. Tidak bisa Bu ya, mohon maaf. Kalau PT berdiri 2021, maka dia hanya boleh menggunakan 0,5% 3 tahun kan ya? 21, 22, 23. Mulai Januari 2024 sudah menggunakan PPh yang umum, yang 22% kalikan omset. Kalikan laba bersih, mohon maaf Ibu. Nah, jadi 3 tahun saja, di tahun keempat dia menggunakan PPh umum yang 22% kalikan laba bersih, gitu Bu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya di tahun keempat bikin PT baru, gitu Bu ya. Dapat 3 tahun lagi, gitu Bu. Semoga terbantu Bu Lina. Bapak Reza Sutrisno ID. Malam Pak, kalau PPN bulan September kita sudah dibayarkan. Ternyata customer komplain dan akhirnya faktur dibatalkan. Oke, baru dibayarkan dan belum dilaporkan. Gimana solusinya, Pak? Baru dibayarkan dan belum dilaporkan. Oh, nggak masalah. Jadi Bapak pertama nih, yang pertama adalah Bapak batalkan faktur dong. Yang pertama Bapak batalkan faktur, kemudian Bapak lapor PPN kan. Ketika Bapak lapor PPN, nilai pembayaran Bapak adalah lebih besar daripada SPT PPN, betul kan? Nah, nanti akan terjadi LB. LB lebih bayar PPN, nggak ada masalah. Kalau LB PPN nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu LB SPT tahunan. Nah, kalau LB PPN itu biasa biasa saja, Bapak tinggal kompensasi ke bulan berikutnya. Gitu Pak ya. Jadi di SPT PPN Bapak nanti akan ada nilai kurang bayar lebih kecil daripada yang Bapak sudah bayar. Oke, nggak apa-apa, Bapak tinggal input aja NTPN-nya, nanti otomatis akan muncul LB. LB PPN itu Bapak akan kompensasikan ke bulan berikutnya. Begitu Pak, nggak masalah, boleh-boleh saja. Santai. Gitu. Semoga terbantu Pak Reza. Ibu Imelda, Ko Awan mau tanya lagi. Apa bedanya CV dan PT perorangan? Jadi CV dan PT perorangan ya, pertama bikinnya mahal kalau CV. Kalau PT perorangan 50.000, kalau CV kan bisa berapa juta gitu ya. Kemudian CV itu harus pakai domisili. Domisili kan mesti jelas tuh, ada lokasinya, nggak boleh di rumah tinggal dan sebagainya. Kalau PT bisa di rumah, bebas saja dimanapun. Nggak usah bikin domisili, nggak usah ke RT, nggak usah ke RW, langsung bikin di rumah bisa PT perorangan. Kalau CV kan nggak bisa. Kemudian apalagi ya? Kalau CV banyak orang khawatir kalau CV itu kan satu entitas dengan si direktur ya, dianggap satu entitas. Sedangkan PT perorangan kan kembali ke undang-undang PT, di mana entitasnya berbeda dengan orang pribadi. Gitu sih, Bu. Jadi banyak perbedaan dan banyak keunggulan PT perorangan dibanding yang lain gitu, dibanding CV maupun dibanding PT biasa. Jadi PT perorangan udahlah harganya murah 50.000, kemudian bisa 0,5% selama 3 tahun. Kalau CV nggak bisa ya. Kalau CV yang berbisnis jasa tidak bisa 0,5%. Setahu saya begitu. Kalau PT perorangan yang jasa itu boleh 0,5%. Jadi harganya murah, bisa 0,5%, alamat bisa di rumah, domisili, tidak perlu domisili gitu ya. Kemudian dia juga terpisah entitasnya karena dia PT gitu. Gitu sih, Bu. Jadi jauh sekali perbedaannya, keunggulan PT perorangan itu jauh lebih bagus dibanding CV gitu. Tetapi CV punya limit ya, punya limit maksimal 15 miliar omset dalam setahun. Gitu sih. Kalau kurang dari itu masih boleh. Kalau di atas 15 M maka mesti upgrade jadi PT biasa atau CV. Gitu Bu Imelda. Semoga terbantu Bu Imelda. Ibu Emiliako 9988. Malam Pak Awan, malam Bu Emi. Penjalanan penjalanan cabang itu dan biaya-biaya di cabang itu penjualan cabang itu dan biaya-biaya di cabang itu bagaimana cara buat pembukuannya? Apakah digabung sama pusat? Kita sudah ajukan pemusatan. Oke, setahu saya begini Bu, semua dipusatkan. Jadi yang dipusatkan PPN doang kan? Jadi yang dipusatkan adalah laporan PPN, sedangkan laporan PPh kan di setiap cabang di masing-masing lapor PPh. Nah, tetapi ketika di pembukuan dan di laporan tahunan SPT tahunan itu digabung semua. Gitu sih, Bu. Jadi di laporan bulanan yang PPN dipusatkan, yang PPh tidak dipusatkan karena PPh masing-masing cabang, tetapi di akunting maupun di laporan SPT tahunan itu digabung semua, konsolidasi semua. Gitu sih, Bu. Nah, sekarang tergantung perusahaan nih.
Kalau perusahaannya membutuhkan untuk membuat laporan per cabang, ya silakan saja bikin laporan per cabang, tetapi ketika laporan SPT tahunan itu dikonsolidasi semua ke induk. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Emilia kok. Lanjut, KY Collection. Kok, minggu kemarin saya ada tanya tentang nafkah dari suami WNA yang bekerja di luar negeri. Jadi SPT-nya masuk di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya? Betul, Bu ya, betul. Pastikan ini suami sah ya, Bu. Kalau suaminya sah dan ada surat kawin, maka penghasilan dari suami yang kasih ke istri adalah satu kesatuan dan adalah penghasilan yang bukan objek pajak, gitu. Itu banyak AR yang masih suka ributin gitu loh. Dari suami saya sendiri kok gitu, dari suami saya sendiri kasih saya nafkah ya nggak apa lah gitu. Masih banyak AR yang bilang ini gara-gara si istri punya NPWP lah, mesti jadi penghasilan dan sebagainya, itu saya tolak semua. Nggak bisa. Di dalam hukum Indonesia maupun hukum pajak di Indonesia, suami istri adalah satu kesatuan, gitu. Kalau dia sah ya, suami istri sah ya, satu kesatuan. Artinya uang suami pindah ke istri ya boleh, uang istri pindah ke suami ya boleh-boleh saja, gitu sih Bu. Semoga terbantu Bu KY, Bapak KY. Kemudian Bapak Roy Hartono 87. Pak, kalau mau bisnis tapi masukin molder rame-rame pakai PT perorangan, apa boleh ya? Biar nggak ribet RUPS, pilih direktur dan komisaris. Oke, jadi gini Pak. Kalau ada 4 orang berbisnis nih, kemudian kan PT perorangan nih, gara-gara PT perorangan hanya nama A dong yang boleh jadi pemiliknya. Nah, nggak apa-apa. Nanti si B, si C, si D silakan masukin uang tetapi hutang piutang dengan PT. Gitu, Pak. Nanti ketika bagi dividen atau bagi prefer, cuma si A dapat nih, cuma si A dapat. Nanti yang B, C, D ini terima sebagai gaji. Gitu sih, Pak. Terima sebagai gaji. Gitu. Jadi, yang pertama adalah modalnya si B, C, D ini diakui sebagai hutang piutang ke PT. Yang kedua adalah ketika bagi hasil, dia terima sebagai gaji. Gitu, Pak. Nah, cuman begini, filosofi PT Perorangan itu memang spesialis untuk perorangan, Pak. Nah, kalau ini sudah 4 orang, apalagi sudah modal gede, modal sampai bermiliar-miliar gitu, alangkah baiknya bikin PT biasa, Pak. Alangkah baiknya bikinlah PT biasa, supaya nih suatu hari kalau ada masalah, clear, Pak. Dokumennya clear, dokumennya jelas gitu. Ada akte pendiriannya, si A punya berapa persen, si B berapa persen, C berapa persen, semuanya jelas secara hukum. Gitu loh, Pak. Jangan sampai bikin PT perorangan, dipercayakan ke satu orang, ketika jadi masalah, ribut nanti, Pak. Repot. Nah, jadi PT perorangan filosofinya memang untuk perorangan, gitu. Kalau ada rame-rame bikin bisnis, ya alangkah baiknya dibikin PT biasa dan jelas, semua legal formal jelas, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Roy Hartono. Ibu Melanie S. 90. Hutangnya apakah harus ada bunganya, Pak? Ini mengenai Bapak Roy ya? Mengenai Bapak Roy ya, Pak ya? Bu ya? Intinya gini, lihatlah kondisi sebenarnya. Kalau saya sih gitu ya. Kalau saya selalu lihatlah kondisi sebenarnya. Apakah ada bunga atau tidak ada bunga. Kalau ada bunga, ya udah ada akui bunga dan bayar pajaknya. Kalau tidak ada bunga, ya udah tidak ada bunga. Gitu. Orang pajak sering sekali mempermasalahkan yang namanya hutang piutang harus ada bunga. Nah, ini kan argumen yang masuk akal gitu, Bu ya. Jadi AL itu punya argumen yang masuk akal karena banyak orang sesungguhnya ada bunga tetapi dia nggak kenain bunga, itu salah, nggak boleh. Nah, tetapi kalau kita memang tidak ada bunga, ya kita ngotot aja memang nggak ada bunga, gitu sih. Nggak perlu diada-adain gitu sih, Bu. Kalau saya sih gitu ya. Sejauh ini sih nggak ada masalah. Semoga terbantu, Bu Melanie. Bapak Watchline. Kok, yang tadi kalau 2 PT dengan jenis usaha yang sama tapi NPWP-nya berbeda. Oh, ya oke. Itu tidak dipermasalahkan ya. NPWP OP-nya kalau omset 4 kali 2 PT sama dengan 8M. Masih diperbolehkan ya? Ini bukan menunda PKP. Oke, sejauh ini sih Pak masih belum ada masalah ya Pak. Sejauh ini belum ada masalah, belum pernah yang sampai diapa-apain. Paling cuman dipanggil, ditanya doang sih Pak. Cuman dipanggil, ditanya, "Kenapa nih 2 PT? Kan punya Bapak sendiri," gitu. Ya udah kita jelaskan apa adanya, "Saya tidak mau PKP Pak, jadi saya memecah omset," gitu. Kita jelaskan apa adanya Pak. Tidak ada undang-undang yang melarang, gitu ya. Jadi sejauh ini tidak ada undang-undang yang melarang, gitu. Yang penting Bapak jelaskan, Bapak jujur sama orang pajak, jujur apa adanya, memang begitu tax planning-nya, gitu. Nggak ada masalah sih, Pak. Nggak ada masalah sih sejauh ini ya. Nah, sekarang kalau orang pajak ngotot nih mau PKP-in kita, kita kasih tahu ke AR, kita kasih tahu bahwa industri saya itu seperti ini. Saya punya industri seperti ini. Mungkin Bapak mengalami masalah dengan PPN masukan contohnya ya.
Jadi banyak orang tuh kan nggak mau PKP gara-gara PPN masukannya nggak ada. Nah, sekarang kalau saya tidak punya PPN masukan, negara bantu apa? Negara bisa bantu apa buat saya nih? Gitu. Kalau negara tidak punya solusi, ya saya nggak sanggup dagang gitu. Kalau saya jadi PKP, maka saya nggak bisa dagang. Ya udah, ngapain saya berbisnis? Kan gitu. Nah, sebenarnya negara sudah kasih solusi loh. Negara sudah bikin solusi, yaitu namanya PPN final. Nah, cuman sampai hari ini PPN final untuk pedagang itu belum keluar. Kita tunggu ya Pak ya. Ini udah akhir tahun ya, kita tunggulah mungkin Januari gitu Pak. Jadi negara sudah kasih solusi untuk para calon-calon PKP ini supaya bisa lebih murah tarifnya menggunakan PPN final. Cuman belum terbit peraturan lebih lengkapnya, gitu sih Pak. Kita tunggu aja. Sejauh ini, sementara ini masih boleh-boleh saja memecah omset begitu. Kedepannya pasti pasti nggak boleh lah ya, ke depan pasti nggak boleh, tapi mesti ada solusi. Nah, solusinya adalah PPN final. Kita tunggu Pak. Semoga terbantu Pak Waslain. Bapak Salman Talib, tanya lagi Pak Wan, kita bakal dimintai bukti kalau penghasilan kita lewatin 500 juta nggak? Tidak sih Pak. Terus tanya juga, kalau pencatatan itu bakal ditanya rincian penghasilan dalam bulan tersebut atau cukup total penghasilan kita saja? Jadi yang pencatatan kita itu adalah total omset, Pak. Omset sebulan ya. Jadi omset sebulan kita kasih ke orang pajak gitu. Kalau diminta detail, biasanya sih saya nggak kasih. Biasanya sih kalau diminta detail, nggak ada, Pak. Nggak ada data detail. Gitu. Sekarang, apakah dia mau batalkan yang Bapak laporkan ini? Contoh ini, Bapak punya omset, anggaplah 400. Terus gara-gara Bapak sudah terlanjur lapor ini, sudah terlanjur bayar, Bapak mengakui omset jadi 900 contohnya kan, tambah 500 ya. Bapak lapor 900. Apakah orang pajak bakal suruh turunin? Kan nggak mungkin. Jadi orang pajak tidak mungkin suruh kita turunin omset, tidak mungkin ya. Yang mungkin disuruh kita naikin omset, kan mungkin. Nah, berhubung Bapak sudah lapor lebih dari yang sebenarnya, Bapak nggak usah khawatir. Gitu. Nggak mungkin disuruh turunin, nggak mungkin. Kalau Bapak disuruh turunin, berarti kan uang Bapak sudah bayar, disuruh balikin. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah orang pajak akan balikin uang pajak kita. Gitu. Jadi, Bapak sudah lapor lebih dari yang sebenarnya, itu sudah betul. Yang nggak boleh itu lapor di bawah sebenarnya, itu cilaka. Nggak boleh. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Salman. Bapak Waslain, mengenai PT 2 buah, tapi satu pemilik. Ya, nggak apa-apa, Pak. Boleh aja. Banyak orang punya PT 10, 20 juga banyak, Pak. Industrinya sama juga banyak, Pak. Di ruko yang sama juga banyak, Pak, yang begitu. Terpaksa, Pak. Jadi memang ada beberapa industri yang terpaksa untuk memecah omset. Salah satu kemungkinan terbesar adalah gara-gara PPN masukan nggak ada. Gitu sih, Pak. Ada beberapa industri yang begitu memang tidak punya PPN masukan, sehingga dia tidak mungkin ada PPN keluaran gitu. Tidak mungkin dia jual dengan PPN, sehingga dia terpaksa pecah omset. Nah, negara sudah kasih solusi, yaitu PPN final. Tapi kita masih menunggu nih kapan PMK-nya terbit. Gitu sih, Pak. Semoga terbantu, Pak Waslain. Bapak Waslain, kalau satu pemilik OP mendirikan PT perorangan 2, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Tetapi, Pak ya, PT perorangan hanya boleh dibikin satu dalam 1 tahun. Ya, jadi satu orang hanya boleh bikin satu PT perorangan dalam 1 tahun. Jadi kalau Bapak bikin sekarang nih, Bapak mau nambah lagi PT perorangan tahun depan, Pak. Gitu. Sekarang bikin PT, mau nambah PT lagi tahun depan baru bisa. Gitu, Pak Waslain. Semoga terbantu, Pak. Lanjut, Bapak MMS Balikpapan. Malam kawan, malam kok. Kok kalau bikin PT perorangan tapi belum difungsikan, bisakah? Boleh, boleh saja Bu, bebas saja, boleh. Dan apakah PT perorangan ada masanya? Tidak ada masanya Bu, tidak ada expired ya. Selama Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, tidak expired. Kecuali Undang-Undang Cipta Kerja diketok palu dibatalkan oleh MK, wah, itu boleh, itu cilaka semua lah. Dan pajaknya gimana kalau belum difungsikan? Jadi kalau PT perorangan belum difungsikan, itu cukup lapor SPT tahunan saja. Lapornya nol semua, nihil semua. Gitu sih Bu. Ya, saya ulang lagi ya. Apakah PT perorangan belum difungsikan? Boleh. Jawabannya boleh. Kan tidak harus ada langsung usaha, kan kita baru bikin dulu, kan? Boleh ya. Kemudian, apakah ada masa expirednya? Tidak ada masa expirednya. Tetapi masa untuk menggunakan 0,5% tetap 3 tahun seperti PT biasa. Ya. Dan pajaknya gimana kalau belum difungsikan? Yaitu laporlah nihil, SPT tahunan 000 semua. Ya. SPT tahunan wajib dilapor ya, walaupun dia tidak ada usaha. Semoga terbantu Bu MMS. Bapak MMS. Ibu Melani S90. Pak, kalau OP, perhitungan pajak UMKM berlaku berapa tahun, Pak? OP itu 7 tahun ya, Bu? 7 tahun. Setelah UMKM tidak berlaku, maka harus pakai perhitungannya apa? Nah, setelah UMKM tidak berlaku, maka menggunakan tarif umum, Bu. Tarif umum yaitu tarif pasal 17 yang berlevel-level. Yang level 1 itu 5%, level 2 15%, level 3 25%, level 4 30%, level 5 35%.
Gitu Bu ya. Jadi orang pribadi bisa pakai 7 tahun UMKM ya. Setelah itu mulai Januari 2025 menggunakan PPh umum yang pasal 17 yang berlevel, yang progresif ya, 5%, 15%, 25 gitu. Nah, solusinya apa? Gampang sekali. Nanti nih di tahun 2024 akhir nih langsung bikin PT perorangan. Gitu Bu, beres Bu Melani, santai saja ya. Tahun 2024 nanti bikin PT perorangan untuk usaha orang UMKM Anda. Gitu Bu. Santai, masih bisa 3 tahun lagi kalau PT perorangan kan, bikin 3 tahun lagi pakai 0,5%. Nanti setelah tahun ketiga, bikin lagi PT perorangan yang baru, 3 tahun lagi pakai 0,5%. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Melani. Bapak Watchline, kalau satu OP punya 2 jenis usaha PT perorangan, tapi dengan jenis usaha yang sama, yaitu apotik. Dan kalau 2 usaha itu digabungkan 8M, apakah ini ada masalah? Baik di NPWP OP maupun NPWP PT yang belum PKP. Nggak ada masalah, Pak. Masalahnya bukan ada masalah atau nggak ada masalah ya. Sekarang gini, orang pajak akan berusaha untuk membuktikan ini tuh satu entitas. Sedangkan kita akan berusaha untuk membuktikan ini 2 entitas. Gitu kan Pak ya? Ya, orang pajak akan berusaha membuktikan ini 1 entitas sehingga jadi PKP, kita akan berusaha untuk membuktikan ini 2 entitas sehingga tidak PKP. Nah, gimana cara kita membuktikannya? Gampang. Cara kita membuktikannya adalah ada 2 NPWP, ada 2 rekening, ada 2 arus pembelian, ada 2 arus penjualan. Gitu Pak. Jadi pecah 2 semua ya, gitu. Maka Bapak akan lebih aman gitu Pak ya. Sejauh ini sih aman Pak, belum pernah ada masalah. Nanti kita tunggu PPN final ya. Kalau PPN final terbit, ya udahlah Bapak gabungin ini semua, bayar PPN final. Itu masih fair kok. 1, 2, 3% masih masuk akal kok, Pak. Gitu. Semoga terbantu Bapak Watchline. Bapak Farid Chan. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Farid. Menindak pertanyaan tadi tentang kami bangun ruko dan dilakukan oleh pemborong. Oke, tapi pemborong tersebut tidak bisa mengeluarkan invoice. Apa kami harus bayar KMS 2,2% dan gimana cara bayarnya? Nah, perlu Bu ya, Pak ya. Jadi, kalau kita pakai pemborong dan dia tidak buka PPN, maka kita membayar KMS, kegiatan membangun sendiri. Kita dianggap membangun sendiri, gitu Pak ya. Bayar 2,2%. Nah, cara bayarnya gimana? Bapak tinggal bikin e-billing, kemudian bayar, kemudian Bapak akan laporkan di SPT tahunan saja, tidak usah SPT bulanan. Gitu Pak ya. Nah, untuk lebih teknisnya gimana? Kode billingnya kode berapa? Bapak tinggal buka Google aja Pak. Nah, di Google banyak kok cara bayar KMS di Google. Nanti Bapak tinggal cek kode billingnya tuh 411 berapa gitu. Nah, kode billingnya gampang. Gampang sih Pak, itu sederhana sekali. Coba cek Google Pak untuk detailnya ya. Semoga terbantu Pak Ferik Chan. Bapak Johannes Chun. Bagaimana cara hindari LB SPT ya? Omset turun. Oke, jadi ketika omset turun, sedangkan PPh 25-nya sama, maka akan terjadi LB dong. Akan terjadi LB SPT tahunan, ya kan? Nah, caranya gampang sekali. Jadi Bapak kan bayar PPh 25 kan 12 bulan ya. Jadi Bapak bayar PPh 25 kan 12 bulan. Nah, Bapak hanya akui mungkin 8 bulan saja yang diakui sebagai kredit pajak. Yang 4 bulan lagi Bapak biayakan. Jadi biaya pajak namanya. Gitu ya, sehingga tidak LB. Gitu Pak. Jadi dari total PPh 25-nya hanya sebagian sebagian yang diakui sebagai kredit pajak, selebihnya dibuang sebagai biaya pajak. Gitu, Pak. Biaya pajak kan dikoreksi fiskal nanti, dikoreksi fiskal. Jadi yang Bapak kreditkan hanya sebagiannya saja. Senilai yang cukup untuk menimbulkan kurang bayar. Sesimpel itu, Pak. Semudah itu, Pak. Pak Johannes John ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, bisa join ke siapatakutpajak.com ya. Kalau masih bingung bisa join ke siapatakutpajak.com, nanti ada komunitasnya, kita bisa diskusi di sana. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Johannes. Bapak Jeffrey Caroline. Malam kalau PT perorangan bisa jadi PKP kalau omset kurang dari 4,8M? Jawabannya bisa Pak Jeffrey, bisa. Jadi mau lebih ataupun kurang dari 4,8M, orang boleh memilih untuk jadi PKP. Baik dia itu PT perorangan maupun PT biasa maupun siapapun, gitu. Bebas. Negara tidak akan menolak PKP ya. Boleh-boleh saja, gitu. Walaupun masih kecil tetap boleh PKP. Semoga terbantu Pak Jeffrey Caroline. Lanjut, Bapak KY Collection. Apa bedanya SP2DK dengan pemeriksaan pajak? Nah, ini 2 level yang berbeda, Pak ya. SP2DK itu di bawah, hanya penjelasan saja. SP2DK kan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan ya.
Jadi SP2DK itu hanya bersifat permintaan data saja, permintaan penjelasan saja ya. Jadi pajak punya data nih, tolong dong dijelaskan gitu, Pak. Jadi sesimpel itu ya. Ini bukanlah tindakan hukum, ini hanyalah kayak orang pacaran gitu loh, Pak. Kayak orang pacaran ngelihat si cowoknya jalan sama cewek lain gitu, dia minta penjelasan gitu. Dia minta penjelasan gitu ya. Nah, jadi cuma minta penjelasan saja. Nah, SP2DK Bapak akan balas dengan sebuah surat tertulis lagi, Bapak menjelaskan gitu. Penjelasan ini bisa saja Bapak bilang Bapak benar dan dia yang salah, atau Bapak bisa bilang, "Oh, dia benar, Bapak salah. Mohon maaf dan saya mau pembetulan SPT." Oke? Jadi SP2DK bisa diselesaikan dengan pembetulan SPT atau bayar pajak tambahan, atau juga Ibu boleh bilang dia nggak ini, bilang dia yang salah, jadi Ibu yang benar gitu, nggak masalah sih. Jadi SP2DK itu diselesaikan dengan kesepakatan bersama, oke. Nah, pemeriksaan berbeda. Kalau pemeriksaan ini adalah tindakan hukum, oke. Pemeriksaan pajak adalah tindakan hukum, artinya semuanya jelas. Ada surat perintah pemeriksaannya, ada prosedurnya, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada hasilnya. Hasilnya itu berupa sebuah surat keputusan hukum, ya, yang namanya SKP. Jadi, pemeriksaan pajak menghasilkan sebuah dokumen hukum yang namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Nah, kurang bayar ya. Kita dibilang kurang bayar. Kurang bayar ini kalau kita tidak bayar, apa terjadi? Kita bisa disita hartanya. Jadi ini produk hukum. Ini produk hukum. Kita bisa disita hartanya kalau kita tidak bayar hasil pemeriksaan. Nah, oleh karena itu pemeriksaan pajak ini kalau hasilnya kita tidak setujui, kita boleh mengajukan keberatan ke Kanwil dan kita boleh gugat ke pengadilan pajak. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Itu bedanya Pak ya. Jadi SP2DK itu masih sangat-sangat sederhana, masih seperti berteman gitu ya. Dia mau minta penjelasan dan kita kasih penjelasan. Kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki kalau kita salah gitu. Kalau pemeriksaan tuh nggak bisa. Pemeriksaan itu sudah produk hukum, akan menghasilkan SKP langsung disuruh bayar. Gitu. Semoga terbantu Pak KY. Bapak Ibu Dewi 3794. Ko Awan, pembayaran hutang pajak hasil pemeriksaan, apakah bisa dicatat biaya di laporan keuangan ya, Ko? Nggak bisa, Bu, mohon maaf ya. Hutang pajak tidak bisa dijadikan biaya di fiskal ya. Jadi secara akunting boleh dibiayakan seperti biasa ya. Secara akunting dibiayakan saja seperti biasa. Tetapi ketika menghitung fiskal yang namanya hutang pajak, hutang pemeriksaan, SKP KB, semua itu akan dikoleksi fiskal. Jadi mohon maaf Bu ya. Semoga terbantu Bu Dewi. Lanjut. Bapak Wasline. Thank you Ko, sudah banyak membantu kita. Terima kasih Ko, sama-sama. Buat teman-teman yang belum bergabung, bisa bergabung ke komunitas siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com. Nanti di sana ada komunitasnya buat teman-teman. Kita bisa ngobrolin pajak, kita bisa diskusi pajak lebih lanjut. Ada grupnya. Semoga terbantu Pak Wasline. Lanjut, Bapak Aliang. Ko, saya dapat surat himbauan kurang bayar. Oke, saya karyawan dan 2018 dapat stock award dan belum bayar pajak. Stock award. Sekarang saya mau bayar pajaknya dan harus nunggu surat SP2DK. Prosesnya gimana ya Pak? Oke, kalau Bapak sudah berniat bayar Pak, Bapak langsung hubungi AR-nya Pak, nggak usah SP2DK, saya mau bayar Pak, berapa nilai pajaknya saya langsung bayar. Gitu aja Pak, nggak ada masalah. Nggak masalah. Kalau Bapak sudah merasa bersalah, datanya itu sudah betul, jadi data si AR sudah betul, Bapak tinggal WA aja, langsung WA ke AR, Pak, mohon maaf saya salah, saya mau bayar pajak, berapa pajaknya, caranya bagaimana, nanti minta bantuan AR, Pak. Gampang kok, Bapak tinggal pembetulan SPT aja, Bapak tinggal pembetulan SPT 2018. Jadi, bikin pembetulan SPT, tambahkan nilai penghasilannya, kemudian muncul kurang bayar, Bapak bayar pajaknya. Gitu sih Pak, gampang sekali. Nah, kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa langsung ke siapatakutpajak.com. Nanti di sana ada komunitasnya, bisa dibantu di sana, Pak. Siapatakutpajak.com. Semoga terbantu, Pak Aliang. Lanjut. Bapak Salman Talib, makasih banyak Pak Awan. Sukses selalu dan laris program KPP dan STP-nya. Terima kasih Pak Salman. Terima kasih sama-sama. Lanjut. Bapak Airplug Store. Bila supplier dan customer belum PKP, kitanya sudah PKP, perlakuan PPN-nya seperti apa? Oke. Jadi kita PKP nih ya, kita kan beli barang dari supplier, non PPN dong. Ketika kita jualan, harus ada PPN-nya Pak. Itulah masalahnya ya, itu masalah yang terjadi kalau kita PKP tetapi suppliernya bukan PKP, itu masalah besar. Gitu. Jadi kalau kita PKP, sebaiknya Pak ya,
hanya berhubungan sama PKP saja beres. Itu. Kalau kita PKP, kita hanya beli barang dari PKP, kita jual barang itu bebas, boleh ke PKP non PKP gitu. Jadi beli barang ada PPN, jual barang ada PPN. Itulah paling benar, Pak. Itu yang betul ya PKP gitu. Tetapi kalau Bapak suppliernya non PPN, non PKP, berarti kan beli barang tidak ada PPN. Tetapi jual barang wajib PPN, walaupun si pembeli itu non PKP ya. Ingat Pak ya, kita PKP, maka penjualannya wajib PPN, meskipun kita belinya non PPN. Itu mesti paham di situ ya. Nah, jadi masalah besar tuh kalau memang kita PKP, kita beli barang non PPN, kita harus jual PPN, itu masalah. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Air Plug Store. Lanjut, Ibu Melani S90. Thanks Pak, sukses selalu. Terima kasih Ibu Melani, sukses selalu, sama-sama. Bapak MMS Balikpapan. Untuk pajak 0,5% 3 tahun, apakah dihitung dari waktu kita bikin PT, apa waktu PT berfungsi kok? TRIMS. Jawabannya waktu kita bikin PT, Bu. Jadi bukan ketika PT itu baru mulai berfungsi ya, bukan ya. Jadi kalau PT itu bikin sekarang, berfungsinya tahun depan, tetap dia tinggal sisa 2 tahun. Gitu. Kalau berfungsinya setelah 2 tahun, tetap sisa setahun doang. Gitu Bu ya. Jadi 3 tahun sejak PT berdiri, bukan sejak dia mulai menggunakan operasionalnya. Gitu Bu MMS. Semoga terbantu Bu. Bapak Ferik Chan. Kalau kami sudah bayar KMS 2,2%, apa perlu lapor pada KPP? Nah, sepemahaman saya Pak ya, tidak usah lapor, nanti lapor di SPT tahunan Pak. Sepemahaman saya ya, lapor di SPT tahunan. Nanti di SPT tahunan ada satu formulir induk kan, di halaman induknya, halaman pertama dari SPT tahunan, itu di bawah ada KMS di situ. Ada PPN membangun sendiri. Nah, Bapak isi di situ. Gitu Pak. Langsung ke SPT tahunan saja. Semoga terbantu Pak Ferik Chan. Ibu Vivi Gandhi. Kawan, PT Perorangan kalau penarikan laba jadi dividen atau prefer. Nah, Bu Vivi, sampai sekarang itu masih belum jelas, Bu. Sampai sekarang ya kita udah tanya ini, saya udah tanya ke AR, saya udah tanya ke KPP langsung, saya udah tanya ke teman-teman konsultan. Banyak versi, Bu. Jadi tetap aja ada orang berpendapat dividen, ada orang berpendapat prefer. Nah, kenapa orang berpendapat ini dividen? Karena namanya PT, gitu kan? Namanya juga PT, jadi orang berpendapat ini dividen. Nah, tapi ada orang bilang ini prefer. Kenapa ini prefer? Pertama, gara-gara modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, jadi saya termasuk kelompok ini. Saya termasuk kelompok yang mengatakan ini prefer. Kenapa? Karena modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, dalam rangka menentukan dividen atau tidak dividen, selalu kita selalu berpersepsi bahwa dividen itu adalah atas saham. Gitu. Sedangkan prefer adalah atas modal yang tidak terbagi atas saham. Bisa itu PT Perorangan, bisa itu CV, bisa itu persekutuan komanditer, bisa itu yayasan dan sebagainya. Gitu. Sepemahaman saya begitu sih, Bu. Jadi saya masih berpendapat bahwa ini prefer. Nah, tapi ada teman-teman yang berpendapat ini dividen, yaitu karena namanya PT. Gitu. Bebas saja sih Bu, bebas saja. Pada prinsipnya kan penghasilan prefer maupun dividen itu 0% sekarang kan. Jadi bebas gitu. Mau prefer maupun dividen sudah 0% sekarang. Yang penting kan diinvestasikan kalau dividen. Gitu Bu Vivi. Semoga terbantu Bu Vivi. Ibu Dewi 3794. Kawan, pembayaran hutang pajak atas pemeriksaan bisa dicatat di laporan keuangan sebagai biaya kok. Boleh, boleh. Jadi di laporan keuangan tetap jadi biaya, Bu. Jadi di laporan keuangan tetap jadi biaya komersil seperti biasa. Nah, ketika menghitung laporan SPT tahunan, di bagian fiskalnya akan dikoreksi fiskal. Karena semua biaya pajak itu adalah dikoreksi fiskal. Gitu, Bu Dewi. Kalau di akunting mah bebas saja. Di akunting mah tetap boleh. Semoga terbantu, Bu Dewi. Bapak Ferik Chan. Terima kasih Pak Awan. Mantap sekali penjelasannya dan sukses selalu. Terima kasih Pak Ferik. Sama-sama Pak Ferik Chan. Bapak Gunawan Kurniawan. Malam Pak. Apa yang harus dilakukan untuk penghapusan PPh 25 badan? Karena perusahaan rugi dalam tahun berjalan ini. Makasih. Oke. Yang pertama Bapak mulai stop bayar ya Pak ya. Jangan bayar lagi. Yang kedua Bapak mesti bikin satu surat. Yang namanya surat permohonan pengurangan PPh 25. Nanti Bapak jelaskan di dalam surat itu bahwa setelah kami menghitung ternyata kami akan rugi. Oleh karena itu kami memohon mulai bulan berikutnya, bulan depan nih, mulai bulan depan mohon PPh 25 kami diturunkan dari angka sekian menjadi 0. Tulis 0 Pak, nggak ada masalah ya. Dari angka sekian menjadi 0 dengan alasan karena akan terjadi LB dan kami rugi. Oke. Bapak lampirkan yang namanya laporan laba rugi performa. Oke, laporan laba rugi proyeksi tahun depan, tahun ini sampai Desember, ya.
Jadi Bapak bikin perhitungannya tuh. Kalau saya punya laporan keuangan konsisten, maka sampai Desember setelah dihitung akan jadi rugi. Bapak jelaskan, Bapak bikin tuh laporan performanya, Pak. Nah, jadi di surat permohonan PP25 itu, Bapak ajukan mau berapa nilainya, dari angka sekian menjadi sekian, kemudian lampirkan laporan laba rugi performa yang sampai Desember kira-kira bakal apa yang terjadi. Jelaskan di situ, Pak. Gitu. Nanti KPP boleh menyetujui, boleh menyetujui sebagian, boleh menolak, Pak ya. Jadi bebas KPP itu. Nah, apapun keputusan KPP kita harus ikuti. Gitu, Pak. Kalau Bapak masih nggak setuju, Bapak bisa ngajukan lagi permohonan berikutnya. Semoga terbantu, Pak Gunawan. Bapak Puji Priyatin 03. Ko Awan, pajak KMS jadi dibayar setelah pembangunan selesai dan direkap biayanya dan dihitung pajak KMS-nya. Iya, betul Pak Puji. Betul ya. Jadi setelah semua sudah selesai, berapakah nilai pembangunannya? Nah, inilah yang dikalikan dengan 2,2% KMS. Gitu Pak Puji. Semoga terbantu Pak. Lanjut. Ibu Selvi Himawari. Malam kau mau tanya cara menghitung gross up PPh 21 gimana? Wah, coba Ibu buka YouTube, Bu. Buka Google ya. Buka Google, ada banyak formulirnya, ada banyak Excel-nya juga akan membantu Ibu sih. Gampang sih, enggak gampang sih sebenarnya, itu rumit sih sebenarnya. Tetapi sesimpel ini, gross up PPh 21 itu artinya si pegawai diberikan sebuah tunjangan yang namanya tunjangan PPh 21. Tunjangan PPh 21 ini sama nilainya dengan nilai PPh-nya. Sesimpel itu sih, Bu, sesimpel itu sebenarnya. Nah, cuman di prakteknya nanti bagaimana, Ibu coba buka Google, ada banyak tutorialnya, Bu. Kalau saya jelaskan mungkin agak rumit di sini. Coba cek Google, Bu, ada banyak tutorialnya. Semoga terbantu, Bu Selvi. Atau bisa gabung sini, Bu, bisa gabung ke siapatakutpajak.com. Nanti bisa rame-rame di situ. Semoga terbantu, Bu Selvi. Bapak Yudis 301. Teman saya dokter, pernah cuekin SP2DK, tahu-taunya diperiksa. Kata pemeriksanya, tindakan pemeriksaan bisa dimulai ketika ada SP2DK. Apakah benar? Suka-suka dia, Pak. Orang KPP mah suka-suka dia. Dia merasa pengen periksa, dia lagi mood, periksa aja gitu. Jadi tidak ada aturan di pajak yang mengatakan SP2DK harus selesai dahulu baru boleh periksa. Tidak ada aturan seperti itu. Jadi suka-suka KPP. Nah, cuman biasanya KPP yang benar ya. Biasanya KPP yang benar itu ya dia ngomong dulu lah, ngomong dulu SP2DK tolong diselesaikan dulu, baru kalau nggak clear, barulah nindakan pemeriksaan gitu. Cuman zaman sekarang ya, zaman ketika menjelang akhir tahun ya suka-suka dia lah. Kalau memang periksa ya periksa apa boleh buat, Pak. Nggak ada masalah. Kita hadapi pemeriksaan dengan sabar, Pak, nggak ada masalah. Pemeriksaan itu hal yang normal kok, hal normal. Kita hadapin dengan tenang, kita hadapin dengan sabar. Semua prosedur kita ikutin semua prosedurnya, gitu, Pak. Nah, kalau Bapak mau tahu lebih detail bisa langsung ke www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com supaya bisa lebih detail mengenai SP2DK dan pemeriksaan. Semoga terbantu Pak Yudis. Lanjut Bapak KY. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Ibu Dewi, kalau di dalam laporan keuangan komersial dicatat sebagai apa Ibu boleh catat sebagai beban pajak contohnya, beban pajak atau beban pajak sih, beban pajak Bu. Jadi kalau saya sih laporan keuangan saya catat sebagai beban pajak ya. Beban pajak nanti di bagian fiskal akan dikoreksi fiskal. Gitu Bu Dewi. Semoga terbantu Bu. Ibu Selvi Himawari, mau tanya, omset kalau di atas 4,8 M, tapi tiba-tiba tahun ini naik di atas 4,8 M. Tapi PKP-nya baru di September. Apakah PPN September ke bawah akan ditagih? Nah, jadi PPN itu Bu, PPN itu mulai terhutang adalah bulan berikutnya setelah kita melewati 4,8 M. Oke, jadi PPN mulai terhutang setelah bulan berikutnya, di bulan berikutnya setelah kita mencapai 4,8 M. Oke, jadi kalau Ibu mencapai 4,8 M di bulan Mei contohnya, tapi baru PKP di September, nah maka omset bulan Juni, Juli, Agustus akan kena PPN. Itu sih, Bu. Nah, berapakah PPN-nya? Itu kena 2% ya. Bukan 11% ya, bukan 11%, tetapi kena 2%. Gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu, Bu. Nah, lebih detailnya bagaimana Ibu boleh cek ke Google ya, atau masuk ke siapatakutpajak.com. Nah, itu di situ perhitungan mengenai 2%. Pokoknya sebelum orang PKP, kalau ditemukan ada omset, maka kenanya adalah 2% PPN. Gitu Bu Selvi. Semoga terbantu Bu Selvi.
Bapak Airplug Store, terima kasih kok, sudah selalu. Terima kasih kok, sama-sama. Ibu Vivi Gandhi, makasih banyak kawan atas penjelasannya. Makasih Ibu Vivi, sama-sama. Bapak MMS, Kamsiako, Awan, Kamsiako, sama-sama. Bapak Lubi Musadat, tanya Pak Awan, kode faktur pajak 030 dengan PPN 1,1%. Yang diterbitkan supplier PKP pengumpul TBS yang dijual ke pabrik kelapa sawit. Oke, apakah boleh mengkreditkan PPN masukan? Terima kasih atas penjelasannya. Boleh atau tidak boleh ini tergantung perusahaan kelapa sawit ya Pak ya. Ini kan perusahaan kelapa sawit ya. Kayaknya nggak boleh deh. Setahu saya nggak boleh deh Pak. Sepemahaman saya Pak ya. Sepemahaman saya si perusahaan kelapa sawitnya nggak boleh mengkreditkan. Gara-gara 030. Sepemahaman saya Pak ya. Tapi coba Bapak cek lagi ke AR. Saya masih ragu-ragu di sini. Mestinya sih nggak boleh. Tapi coba cek lagi ke AR-nya atau cek ke peraturannya Pak, ke PMK-nya. Gitu Pak Lubis. Semoga terbantu Pak Lubis. Oke, Bapak Luki Disket. Bayar PPN KMS bisa bayar tiap bulan sesuai biaya pembelanjaan material kok. Saya rasa boleh-boleh aja sih, Pak. Kalau Bapak mau begitu, boleh-boleh aja sih. Nggak dilarang kok, nggak dilarang. Boleh-boleh aja. Mau nunggu akhir baru Bapak bayar juga boleh. Kalau Bapak mau tiap bulan, Bapak supaya ada cicilannya gitu kan, boleh-boleh saja Pak. Nggak ada masalah. Negara mah senang Pak, kalau Bapak mau bayar di depan, negara senang sekali. Terima kasih Pak. Semoga terbantu Pak Luki. Lanjut, Bapak Yudis 301. Makasih kawan, keren. Makasih Pak, sama-sama. Lanjut, Ibu Selvian 11. Kok, saya mau tanya, adakah ketentuan khusus PPh 21 pegawai tidak tetap? Ada Bu, ada ya. Jadi tinggal Ibu cek ke Google ya. Kan pegawai itu ada 3 macam ya. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Ada 3 kategori ini ya. Kategori PPh 21 ya. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. 3 kategori ini Ibu coba cek di Google. Atau Ibu bisa ini nih. Atau Ibu bisa masuk ke unif.mekari.com ya. Masuk ke unif.mekari.com. Di sana Ibu bisa belajar gratis, Bu. Belajar gratis mengenai PPh 21. Itu detail sekali. Betul-betul detail sekali dijelaskan di situ, Bu. Ke unif.mekari.com ya. Di situ bisa belajar PPh 21 sangat-sangat detail. Lebih bagus daripada Brevet, Bu. Gitu ya. Oke, sudah semua ya, teman-teman. Sudah semua dijawab. Semoga terbantu, teman-teman ya. Sudah jam 9 lewat. Berarti sudah selesai untuk hari ini. Seperti biasa, saya akan promosi lagi. Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Dan kita masih ada program baru, masih dibuka program untuk STP ya, siapatakutpajak.com. Nah, ini adalah program pelatihan untuk bantuin teman-teman nih supaya Anda berani menghadapi petugas pajak, menghadapi SP2DK, hadapi pemeriksaan, hingga sampai cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa lu perlu bayar konsultan pajak yang mahal gitu. Karena kan mahal sekali kalau hire konsultan pajak ya, mending ngurus sendiri gitu sih. Nah, jadi kalau teman-teman masih takut dengan petugas pajak ya, masih takut bertemu, mungkin karena ada mindset yang salah, maka program STP ini atau siapa takut pajak ini adalah solusi yang tepat untuk Anda, teman-teman ya. Di sini teman-teman akan belajar cara berani untuk menghadapi petugas pajak gitu. Nah, teman-teman silakan masuk ke siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com, daftar di sana dan nanti konfirmasi via WA ke manajernya Ibu Salsa setelah Anda sudah daftar gitu. Khusus bulan Oktober ini kita akan ada diskon 80% dan ada live coaching sekali seminggu. Sekali seminggu kita ada live coaching di mana Anda bisa ngobrol langsung dengan saya di live coaching itu gitu. Segera teman-teman bergabung ya di komunitas ini ya, komunitas yang sangat eksklusif ini, eksklusif masuk di www.siapatakutpajak.com. Segera daftarkan diri teman-teman ya. Nah, nanti pada sesi live coaching nanti khusus bagi Anda yang sudah terdaftar di komunitas STP, nanti di hari Jumat tanggal 28 Oktober jam 8 malam kita akan ketemu secara online langsung gitu teman-teman ya. Kita akan bahas mengenai berbagai jenis kasus pajak ya, kasus-kasus yang terjadi, dari kasus yang biasa-biasa aja sampai kasus yang paling aneh juga ada ya, supaya teman-teman jadi berani, jadi nggak usah takut lagi dengan petugas pajak gitu teman-teman ya. Segera join supaya tidak ketinggalan live coachingnya guys. Oke. Ibu Astrid, thank you kok, sama-sama. Ibu Selvian, baik kok, terima kasih, sama-sama. Pak Lubis Musadat, terima kasih kawan atas penjelasannya, sukses selalu. Sama Pak, sama-sama. Oke Pak, terima kasih semua. Terima kasih semua ya teman-teman.
Happy sekali saya teman-teman sudah bergabung di sini. Kita akan ketemu lagi di hari Senin jam 8 malam minggu depan. Sampai jumpa semuanya.